Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Dwi Lusiria Dona. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Materi ini ada pada KD 3.5 dan 4.5. KD 3.5 yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. KD 4.5 yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat menguraikan cara reproduksi bakteri serta dapat menjelaskan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah reproduksi aseksual bakteri, rekombinasi genetik, serta peranan dan contoh bakteri baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Baiklah, kita akan mulai membahas dimulai dari reproduksi aseksual bakteri. Bakteri atau prokariota dapat bereproduksi secara cepat pada lingkungan yang mendukung. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Pembelahan ini terjadi secara amitosis atau secara langsung, di mana bertujuan untuk menciptakan individu-individu baru. Melalui pembelahan biner, satu sel prokariotik tunggal akan membelah menjadi dua sel, yang kemudian membelah menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Pembelahan tersebut terjadi dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi yang optimal, banyak prokariota dapat membelah setiap 1-3 jam. Beberapa spesies bahkan dapat memproduksi generasi baru hanya dalam 20 menit. Sekarang coba perhatikan gambar dari pembelahan biner pada bakteri berikut. Proses awal pembelahan biner adalah dengan menggandakan kromosom bakteri yang akan menyebabkan tubuh sel bakteri menjadi lebih besar atau lebih lebar. Setelah kromosom berhasil digandakan, maka akan terjadi bidang pelekukan yang akan memisahkan satu sel tunggal bakteri menjadi dua sel. Walaupun bakteri dapat dengan cepat membelah dan menghasilkan bakteri yang baru, pada kenyataannya reproduksi prokariotik bersifat terbatas. Sel-sel bakteri pada akhirnya akan mati jika ia menghabiskan persediaan nutriennya, meracuni dirinya sendiri dengan zat buangan metabolik, menghadapi kompetisi dengan mikroorganisme yang lain, atau dimangsa oleh organisme lain. Dengan demikian, 3 ciri kunci prokariota adalah mereka berukuran kecil, bereproduksi melalui pembelahan biner, dan memiliki masa generasi yang singkat. Karena masa generasi mereka yang singkat, populasi prokariotik dapat berevolusi secara substansial dalam periode waktu yang singkat. Populasi-populasi bakteri memiliki tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi yang memungkinkan terjadinya seleksi. 3 faktor yang menyebabkan keanekaragaman genetik tingkat tinggi pada prokariota adalah reproduksinya yang cepat, mengalami mutasi, dan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik bertujuan untuk melakukan pemindahan materi genetik dan menciptakan jenis bakteri yang baru. Rekombinasi genetik dilakukan dengan menggabungkan DNA prokariotik dari individu-individu yang berbeda. Ada 3 jenis rekombinasi genetik pada bakteri, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Berikut ini adalah gambar masing-masing proses rekombinasi genetik pada bakteri. Rekombinasi genetik yang pertama adalah transformasi, di mana rekombinasi gen terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu bakteri. Misalnya, bakteri Streptococcus pneumoniae yang tak berbahaya dapat ditransformasi menjadi sel-sel penyebab pneumonia jika mereka ditempatkan dalam medium yang mengandung sel mati dan pecah yang bersifat patogenik. Coba perhatikan gambar transformasi berikut. Sel bakteri yang lisis atau pecah akan mentransfer gen patogenik ke bakteri yang lain. Gen patogenik tersebut kemudian digabungkan ke dalam kromosom sel dan akan menggantikan gen non-patogenik yang sebelumnya telah ada, sehingga terjadi pertukaran segmen-segmen DNA. Sel tersebut sekarang merupakan rekombinan, yaitu kromosomnya mengandung DNA dari 2 sel yang berbeda.
Rekombinasi genetik yang kedua adalah transduksi, merupakan rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan menggunakan virus fag atau bakteriofag. Virus mampu melekat ke bakteri lain yang menjadi resipien atau penerima dan menyuntikkan potongan DNA bakteri yang dibutuhkan dari sel pertama atau donor. Bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri membawa gen-gen bakteri dari satu sel inang ke sel lain. Sekarang, mari perhatikan gambar proses terjadinya transduksi. Pada gambar yang pertama, terdapat bakteri donor yang memiliki alel atau gen A+ dan B+. Bakteriofag menginfeksi sel bakteri donor tersebut. Pada gambar yang kedua, DNA sel inang atau bakteri donor terfragmentasi serta DNA bakteriofag dan protein dibuat. Pada gambar yang ketiga, fragmen DNA bakteri, baik gen atau alel A+ dan B+, mungkin dikemas dalam kapsid bakteriofag. Selanjutnya, bakteri donor ini akan hancur atau mengalami lisis. Pada gambar keempat, bakteriofag yang telah terbentuk akan menginfeksi sel bakteri lain atau kita sebut bakteri resipien. Bakteriofag yang memiliki gen A+ dari sel bakteri donor akan menginfeksi sel bakteri resipien yang memiliki gen A-. Selanjutnya, pada gambar yang kelima, terjadi rekombinasi atau penggabungan antara DNA donor dan DNA resipien. Dengan demikian, pada nomor 6 menunjukkan bakteri hasil transduksi yang merupakan sel bakteri rekombinan. Sel bakteri resipien yang tadinya memiliki gen A- sekarang sudah memiliki gen A+ hasil transfer gen dari sel bakteri donor. Rekombinasi genetik yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi merupakan pemindahan materi genetik dari suatu sel bakteri ke bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi atau disebut juga transfer plasmid. Pada konjugasi, materi genetik ditransfer di antara dua sel bakteri, baik dari spesies yang sama maupun yang berbeda yang tersambung secara temporer. Transfer DNA ini merupakan proses yang searah, di mana satu sel mendonasikan DNA-nya dan yang lain menerima. Donor menggunakan pilus seks untuk melekat ke resipien. Sekarang coba perhatikan gambar terjadinya proses konjugasi. Kalian bisa lihat bahwa pada gambar yang pertama atau gambar paling atas terdapat dua jenis bakteri yang berbeda. Ada Escherichia coli yang memiliki plasmid ditunjukkan oleh tipe F+, dan ada juga bakteri yang tidak memiliki plasmid ditunjukkan oleh bakteri Escherichia coli tipe F-. Bakteri F+ akan mentransfer DNA plasmid ke dalam bakteri F-, sehingga bakteri F- nantinya juga akan memiliki plasmid. Prosesnya bisa kita lihat pada gambar yang kedua, di mana bakteri donor menggunakan pilus seks untuk melekat ke bakteri resipien. Setelah melekat ke sel resipien, setiap pilus seks akan memendek dan menarik kedua sel mendekat, mirip kait penarik. Maka terbentuklah jembatan perkawinan temporer atau sementara di antara kedua sel tersebut dan menyediakan jalan bagi transfer DNA. Selanjutnya, untai tunggal plasmid dari bakteri donor akan patah di titik spesifik dan mulai berpindah ke dalam sel resipien. Pada saat transfer berlanjut, plasmid dari donor akan berotasi dan menunjukkan replikasi DNA dimulai. Kemudian, replikasi DNA berlanjut pada sel donor maupun sel bakteri resipien menggunakan untai induk tunggal dari plasmid bakteri donor sebagai cetakan DNA. Selanjutnya, gambar terakhir menunjukkan plasmid dalam sel resipien melingkar. Transfer dan replikasi menghasilkan plasmid lengkap pada setiap sel. Dengan demikian, kedua sel kini merupakan bakteri F+. Konjugasi disebut juga replikasi lingkaran menggulung atau dikenal dengan model tisu toilet berdasarkan cara untai tunggal yang menggulung DNA sel donor dan memindahkannya ke dalam sel resipien. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu peranan bakteri.
Bakteri seperti yang kita sudah ketahui memiliki peran baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kita mulai dari peranan bakteri yang menguntungkan. Yang pertama, ada beberapa cyanobacteria seperti Oscillatoria, bakteri Rhizobium dari kelompok Proteobacteria, dan metanogen dari kelompok Archaea yang dapat mengubah nitrogen atmosferik atau nitrogen bebas N2 menjadi amonia atau NH3. Proses ini disebut fiksasi nitrogen. Sel-sel ini kemudian dapat menggabungkan nitrogen terfiksasi tadi ke dalam asam amino dan molekul organik lainnya. Fiksasi nitrogen oleh prokariota memiliki dampak besar bagi organisme lain. Misalnya dapat meningkatkan nitrogen yang tersedia bagi tumbuhan. Contohnya adalah Rhizobium yang terdapat pada nodul-nodul akar tumbuhan, kacang-kacangan atau leguminosae. Contoh lainnya adalah Oscillatoria yang banyak terdapat di ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Berikutnya, ada Cyanobacteria yang berbentuk filamen dikenal sebagai Anabaena, memiliki sel-sel yang disebut heterosit, berfungsi untuk memfiksasi nitrogen. Sementara sel-sel yang lain melaksanakan fotosintesis. Fiksasi nitrogen dan hasil dari fotosintesis berdampak besar bagi organisme lain. Misalnya dapat meningkatkan kadar oksigen di udara. Untuk melaksanakan fiksasi nitrogen dan fotosintesis, Anabaena membentuk koloni yang banyak ditemukan di danau air tawar. Selanjutnya adalah prokariota kemoheterotrof, berperan sebagai dekomposer yang menguraikan bangkai, tumbuhan mati, dan zat buangan sehingga melepaskan suplai karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lain ke lingkungan. Tanpa kerja dari prokariota dan dekomposer lain seperti fungi, semua kehidupan akan terhenti. Contoh bakterinya adalah Clostridium. Berikutnya adalah bakteri yang melakukan simbiosis mutualisme, yaitu interaksi ekologis di antara dua spesies yang sama-sama memperoleh keuntungan. Contohnya adalah bakteri baik pada usus manusia, yaitu Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat, juga membantu pembusukan sisa-sisa makanan, serta memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan dalam usus besar. Contoh simbiosis mutualisme lainnya adalah bakteri berpendar. Coba perhatikan ikan yang terlihat bercahaya pada gambar berikut. Bagian oval yang berpendar di bawah mata ikan senter Photoblepharon palpebratus adalah organ tempat hidup bakteri bioluminescent. Salah satu contoh dari bakteri bioluminescent adalah Photobacterium phosphoreum. Antara ikan dan bakteri sama-sama memiliki keuntungan. Ikan menggunakan cahaya dari bakteri berpendar untuk memikat mangsa dan memberi sinyal pada calon pasangan, sementara bakteri menerima nutrien dari ikan. Berikutnya, peranan bakteri yang menguntungkan dalam bidang riset dan teknologi. Yang pertama, bakteri dapat digunakan sebagai media rekayasa genetika. Contohnya adalah Escherichia coli digunakan untuk pengklonaan gen. Ada juga Agrobacterium tumefaciens dalam produksi tanaman-tanaman transgenik seperti beras emas. Yang kedua, bakteri berperan dalam bioremediasi. Bakteri digunakan untuk menyingkirkan polutan dari tanah, udara, dan air. Contohnya, untuk pembersihan tumpahan minyak bumi di laut lepas, dapat menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Selain itu, bakteri juga berperan dalam pembuatan biodegradable plastik. Beberapa bakteri menyintesis sejenis polyester yang dikenal sebagai PHA, polyhidroxyalkanoat, yang digunakan bakteri untuk menyimpan energi kimia. Ketika bakteri ini diberi makan gula yang berasal dari jagung, PHA yang dihasilkan dapat diekstraksi, dibentuk pelet, dan kemudian digunakan untuk membuat plastik yang tahan lama dan dapat terurai secara alami. Contoh bakterinya adalah Ralstonia piketty. Selanjutnya, peranan bakteri yang menguntungkan dalam industri pangan dan farmasi. Di antaranya adalah Lactobacillus casei untuk pembuatan keju, Acetobacter psilinum untuk pembuatan nata de coco, Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt, Streptococcus lactis
digunakan untuk membuat mentega dan keju, serta Streptomyces griseus digunakan untuk membuat antibiotik streptomycin. Baiklah, kita sudah selesai untuk peranan bakteri yang menguntungkan. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke peranan bakteri yang merugikan. Yang pertama adalah biofilm, merupakan koloni bakteri penutup permukaan yang dapat merusak peralatan industri dan kedokteran, mencemari produk, dan menyebabkan kerusakan gigi dan masalah kesehatan yang lebih serius. Massa yang berwarna kuning, disebut juga plak gigi, merupakan biofilm yang terdiri dari banyak sekali spesies bakteri yang terbentuk di permukaan gigi. Yang kedua adalah metanogen dari kelompok Archaea. Setiap tahun menghasilkan sekitar 300 miliar kilogram metana sebagai zat buangan yang dapat menjadi penyumbang utama efek rumah kaca. Berikutnya adalah bakteri patogen. Bakteri patogenik biasanya menyebabkan penyakit dengan melepaskan eksotoksin atau endotoksin dan merupakan senjata potensial untuk bioterorisme. Eksotoksin adalah protein yang disekresikan oleh bakteri tertentu dan organisme lain. Contohnya adalah kolera, penyakit diare berbahaya disebabkan oleh eksotoksin yang disekresikan oleh Vibrio cholerae. Yang kedua adalah botulisme, kondisi keracunan serius yang disebabkan oleh eksotoksin yang disekresikan dari bakteri Clostridium botulinum. Biasanya terdapat pada makanan kaleng awetan yang tidak terkondisi dengan baik. Sementara endotoksin adalah komponen lipopolisakarida dari membran luar bakteri gram negatif. Berbeda dengan eksotoksin, endotoksin dilepaskan hanya jika bakteri mati dan dinding selnya hancur. Contohnya adalah Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid atau tifus. Bakteri patogenik juga berpotensi menjadi senjata bioterorisme. Contohnya adalah Endospora bacillus anthracus. Endospora bacillus anthracus yang digunakan sebagai senjata bioterorisme dikirimkan pada saat perang melalui pos, menyebabkan 18 orang menderita antraks pernapasan dan 5 diantaranya meninggal dunia. Berikutnya adalah bakteri patogen penyebab penyakit lainnya. Contohnya antara lain Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC, Mycobacterium leprae menyebabkan penyakit lepra, Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa, Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus, Campylobacter menyebabkan keracunan darah, Helicobacter pylori menyebabkan tukak lambung, serta Chlamydia trachomatis menyebabkan kebutaan. Anak-anak, pencegahan terhadap bakteri merugikan dapat dilakukan dengan cara pengawetan dan pengolahan makanan yang baik, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan, dan melakukan imunisasi sejak dini. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita bertemu kembali pada materi dan pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.